Kalau apel itu cenderung murah, kenapa ya? Apel yang udah digigit harganya malah jadi mahal. Jadi gini, Apple adalah sebuah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Amerika Serikat. Perusahaan ini berfokus untuk mengembangkan dan menjual berbagai produk gadget, layanan daring, sampai software. Salah satu pendiri Apple yang namanya Steve Jobs punya moto Think Different yang mengiringi kebangkitan berbagai produk-produk Apple yang mungkin kamu udah tahu sekarang, kayak iPad, iPhone, MacBook, dan lain sebagainya. Karena ambisi perfeksionisnya, Steve Jobs nih klop banget kerja sama salah satu desainernya sampai 27 tahun. Nama desainer itu adalah Jony Ive. Desain-desainnya minimalis dan elegan banget khas Apple. Pantesan ya banyak yang suka. Steve Jobs juga suka banget sama desain-desainnya Jony Ive. Soalnya mau gimana pun juga, tampilan, rasa, dan pengalaman suatu produk tuh ditentuin sama siapa desainer yang ada di balik produk tersebut. Selain Jony Ive, sosok lain yang sangat penting di Apple adalah Tim Cook. Soalnya setelah Steve Jobs wafat di tahun 2011 dan Jony Ive resign di tahun 2019, Tim Cook lah yang menjadi CEO Apple selanjutnya. Dan bersama dengan dia, Apple sekarang berhasil jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia dengan pendapatan lebih dari 365 miliar dolar di tahun 2021. Nah, karena mahal dan murah itu relatif, jadi sekarang kita coba lihat dulu yuk harga produk-produk terbaru Apple. Yang terbaru nih mau ada iPhone 14. Katanya harganya itu sekitar 11-17 juta. Tapi belum tahu ya, karena bisa aja ada perubahan dari harga yang resmi keluar. Selanjutnya ada iPhone 13 dengan 3 kamera bobanya yang terkenal. iPhone 13 ini dibanderol dengan harga 15 juta, setara dengan 6 kulkas 2 pintu atau bahkan 10 mesin cuci 1 tabung. Nah, kita lihat versi lainnya dari iPhone 13 ya. Setelah iPhone 13 itu ada iPhone 13 Pro dibanderol dengan harga 18 juta, lalu ada iPhone 13 Pro Max dengan harga 20 juta, dan ada versi adeknya yaitu iPhone 13 mini yang dibanderol dengan harga 15 juta 600. Dan satu lagi nih produk yang baru-baru ini tenar, yaitu AirPods. Walaupun bentuknya kayak headset yang cuma dipotong talinya doang, tapi harganya tuh nggak main-main. Satu AirPods bisa dibanderol dengan harga Rp500.000. Bukan, itu cuma case-nya doang yang 500.000. AirPods generasi kedua dibanderol dengan harga Rp2.700.000, hampir mencapai Rp3 juta. Nah, baru segitu aja kita udah ngelus dada ya, kenapa harganya bisa mahal-mahal banget kayak gitu. Nah, tenang aja, Mohan Birshauni, konsultan dan akademisi di Kellogg School of Management punya jawabannya buat kamu. Yang pertama ada ekosistem. Sejak dulu, ekosistem emang udah jadi kekuatannya Apple. Apple punya sistem operasi dan berbagai software khas Apple yang bisa kamu dapetin hanya dengan beli gadgetnya aja. Selain itu, integrasi antar device-nya juga jempolan, walaupun sebenarnya kamu bisa ngelakuin hal yang sama di gadget merek lain dengan sedikit usaha. Misalnya, kalau kamu butuh second screen, kamu bisa dengan gampang nyambungin iPad kamu ke MacBook dan jadi second screen kamu. Atau kalau kamu pengen ngirim file dan berbagai foto, kamu bisa pakai AirDrops dan filenya bakal nyampe dalam hitungan detik. Selain itu, kamu juga bisa copy paste antar device dengan gestur-gestur tertentu yang udah disediain sama Apple. Keren kan? Sementara itu, kalau kamu beli komputer dan IBM atau hardware sendiri, kamu harus beli software-softwarenya sendiri dan sistem operasinya kayak Windows. Belum lagi ditambah dengan beli antivirus. Jadi karena alasan itulah, banyak yang jadiin ekosistem Apple sebagai alasan untuk terus loyal pakai produk-produk Apple. Walaupun karena itu, mereka jadi harus bayar lebih mahal. Poin yang kedua adalah reputasi dan loyalitas, karena selama bertahun-tahun Apple udah berusaha bikin reputasi mereka dengan membangun inovasi, desain, dan kualitas produk yang terbaik. Selain itu, kesederhanaan dan kemudahan pengoperasian juga jadi nilai tambah buat merek gadget mereka. Reputasi inilah yang berhasil menciptakan basis pengguna yang loyal kepada merek Apple. Jadi, nggak usah deh ngomongin harga mahal. Wong antri berjam-jam aja rela mereka jabanin demi dapetin produk Apple terbaru. Yang ketiga ada Apple Tax. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu Apple Tax? Jadi Apple Tax adalah istilah buat biaya-biaya yang orang-orang rela keluarin demi beli produk-produk keluaran Apple. Istilah Apple Tax ini muncul karena ada basis pengguna Apple yang loyal yang rela bayar mahal karena produk-produk Apple yang mereka beli. Jadi simpelnya apa aja deh, yang penting Apple. Alasan yang keempat dan yang terakhir kenapa produk-produk Apple jadi lebih mahal adalah karena produk Apple ini udah jadi simbol kemewahan.
Jadi, sebenarnya biaya produksi Apple sejak zamannya iPhone X itu udah jadi lebih murah dibandingin iPhone generasi sebelumnya. Tapi, sekarang Apple itu udah dijadiin sebagai simbol kemewahan kayak Gucci dan Hermes. Nah, jadi kebacakan polanya, gara-gara persepsi tadi, permintaan terhadap produk-produk Apple jadi semakin meningkat, dan karena permintaannya meningkat, harga jualnya pun ikut-ikutan meningkat walau biaya produksinya udah jauh lebih rendah. Nah, sekarang waktunya jawabin pertanyaan penting yang mungkin pernah jadi pertanyaan kamu juga. Dengan harga setinggi itu, sebenarnya kualitasnya worth it nggak sih? Dalam beberapa hal, sebenarnya teknologi Apple tuh udah ketinggalan. Soalnya, ada beberapa pembaruan yang baru dikeluarin Apple udah lama ada di ponsel Android. Misalnya, home screen dan widget yang bisa di-custom. Tapi, di samping hal tersebut, banyak tuh pengguna iPhone yang bersaksi mereka ogah banget balik ke Android setelah nyobain ekosistemnya Apple. Mulai dari keamanan yang terjamin, kamera Instagram yang lebih jernih, kelancaran waktu pindah-pindah aplikasi, sampai apps-apps keren yang nggak ada di Android. Malahan ada yang bilang RAM 3GB di Apple tuh nggak bisa dan nggak boleh kamu bandingin sama RAM 3GB yang ada di Android. Soalnya beda. Emangnya bener ya? Nah, itu tadi adalah penjelasan sederhana kenapa produk-produk Apple jadi lebih mahal. Kalau menurut kamu, Apple itu mahal atau murah sih? Komen di bawah ya. Sekian dulu dari Big Alpha, like dulu video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Dadah! Mungkin bukan produk Apple kali ya yang mahal, tapi ya kepentok lagi. Ulang. Mungkin bukan produk Apple kali ya yang mahal, tapi duit kita yang terlalu sedikit.